Sobat Kamera, dunia dalam kamera kembali menjumpai Anda tentunya dengan deretan cerita menarik dari berbagai pelosok dunia. Kali ini kita akan mengajak berjalan-jalan ke Turki, Kazakhstan, dan Georgia. Jadi siap-siap, petualangan berkeliling dunia kita akan segera dimulai. Istanbul setiap hari selalu ramai oleh wisatawan. Dari pagi hingga malam ribuan orang datang untuk menikmati keindahan kota tua sambil mencicipi kuliner khas. Ini adalah bukti bahwa Istanbul tetap menjadi salah satu destinasi wisata paling diminati di dunia. Hampir di setiap sudut kita akan menemukan jalur menanjak yang terhubung dengan gang-gang sempit. Inilah ciri khas kota tua yang dibangun di atas bukit. Jalan-jalannya masih berlapis batu, menambah suasana klasik sekaligus jadi tantangan tersendiri bagi siapapun yang berjalan kaki. Langkah kaki kita terhenti di depan Menara Galata. Tegak berdiri di atas salah satu bukit Istanbul, menara ini bukan sekedar landmark, ia menyimpan cerita panjang sejak abad ke-14. Untuk masuk ke Menara Galata, kita perlu membeli tiket dengan harga sekitar Rp700.000. Menara ini dibangun pada tahun 1348 oleh komunitas Genoa dengan nama aslinya Christea Turris atau Tower of Chris. Awalnya, ia berfungsi sebagai menara penjaga untuk mengawasi datangnya kapal, memberi sinyal jika ada bahaya, dan jaga-jaga untuk pertahanan kota. Seiring waktu, fungsi-fungsinya berubah, pernah jadi mercusuar, menara pengawas kebakaran, dan kini bagian dari museum dan observatorium panorama. Dari balik kaca menara terbentang pemandangan menakjubkan kota Istanbul. Kini kita menuju alat transportasi umum di Turki, yaitu tram. Moda transportasi ini sudah ada sejak akhir abad ke-19 dan kini terbagi dua. Tram modern yang melintasi kawasan wisata populer, serta tram nostalgia di Istiqlal Caddesi yang ikonik. Dengan Istanbul Card, tarif sekali jalan sekitar 27 lira atau kurang dari Rp20.000. Murah, praktis, dan pastinya jadi pengalaman seru untuk menyusuri pesona kota Istanbul. Ada juga kereta bawah tanah jenis funikular yang sangat unik, tunnel. Tunnel ini beroperasi sejak 17 Januari 1875, sehingga termasuk yang tertua di dunia yang masih aktif setelah London Underground yang dimulai tahun 1863. Keunikannya, jalurnya berada di dalam terowongan bawah tanah dengan kemiringan hingga 15 derajat. Perjalanan hanya sekitar 90 detik dari stasiun bawah ke atas, frekuensinya tiap 5 hingga 7 menit. Kita melanjutkan perjalanan dan tiba di salah satu taman kecil dengan latar kubah-kubah dan menara khas Istanbul. Di sekitar taman ini ada banyak penjual simit, roti berbentuk lingkaran dilapisi biji wijen, dan biasanya dipanggang sampai bagian luarnya renyah, sementara bagian dalamnya tetap agak kenyal. Di Istanbul, simit adalah camilan pagi favorit banyak orang. Murah, mudah ditemukan, dan pas untuk dinikmati sambil berjalan. Bahan dasarnya sederhana, tepung, air, ragi, sedikit gula, kadang molase anggur, garam, dan wijen. Roti ini tidak direbus seperti bagel, tapi dicelup ke molase dan kemudian ke wijen sebelum dipanggang, yang memberi rasa manis lembut dan warna keemasan. Masih di Turki, kita akan berlayar ke Pulau Pangeran nih Sobat Kamera. Namanya menarik kan? Kenapa ya dinamai Pulau Pangeran? Yuk kita eksplorasi bersama. Hari ini kita akan menyeberang ke Selat Bosporus menuju Princess Islands. Perjalanan dimulai dengan membeli tiket di loket lalu masuk menuju kapal. Di dalam kapal, penumpang bisa memilih duduk di ruangan dalam yang hangat atau dek atas yang terbuka.
Begitu berada di dalam kapal, suasana laut langsung terasa. Burung-burung camar berterbangan mengikuti kapal. Beberapa penumpang bahkan melemparkan potongan roti untuk memberi makan burung-burung itu, menciptakan pemandangan yang khas dalam setiap perjalanan menyeberangi Bosporus. Setelah sekitar 1 jam lebih perjalanan, kapal akhirnya merapat di dermaga Buyukada, pulau terbesar dan tujuan utama dari rangkaian Princess Islands. Pulau yang dulu dikenal sebagai tempat pengasingan para pangeran Bizantium, kini berubah menjadi destinasi wisata populer. Kami memutuskan untuk berjalan kaki menyusuri Buyukada, pulau terbesar di antara 9 pulau yang ada dengan luas sekitar 5,4 km persegi. Di tengah perjalanan, sebuah kios jajanan menarik perhatian kami. Lokma, camilan manis khas Turki ini berbentuk bulatan kecil mirip donat, digoreng hingga renyah lalu disiram sirup manis dan madu. Dulu wisatawan berkeliling dengan kereta kuda, namun sejak tahun 2020 moda itu sudah dihentikan demi menjaga kesejahteraan hewan. Kini transportasi digantikan oleh kendaraan listrik ramah lingkungan. Tarifnya bervariasi, namun untuk tur singkat dengan kendaraan listrik saja biasanya berkisar antara 10 hingga 20 US dollar atau setara Rp160.000 hingga Rp330.000 per orang, tergantung jarak dan durasi perjalanan. Pulau ini disebut sebagai Pulau Pangeran karena pada masa Kekaisaran Bizantium dahulu, pulau-pulau ini dijadikan tempat pengasingan para pangeran dan bangsawan yang tersingkir dari kekuasaan. Jalan-jalannya sempit, rindang, dan dipenuhi rumah kayu bergaya Ottoman yang berusia ratusan tahun. Beberapa kafe dan restoran kecil di tepi laut menawarkan pemandangan yang menenangkan, membuat waktu seolah berjalan lebih lambat. Di sepanjang jalan, beberapa ekor kucing dan anjing tampak berkeliaran dengan santai. Mereka hidup aman, tidak mengganggu, bahkan menambah hangat suasana pulau. Setelah puas berkeliling dan menikmati suasana pulau, kami kembali menuju dermaga. Perjalanan singkat ini memberikan pengalaman berharga, menikmati udara segar, sejarah yang kaya, dan ketenangan hidup di sebuah pulau. Sobat kamera, kita sedang ada di Almaty, Kazakhstan dan menuju kota Koktobe, sebuah destinasi yang terkenal dengan keindahan alamnya. Ini kita lagi nyobain naik bus di Almaty, Kazakhstan, ongkosnya hanya 200 tenge kalau kita bayar secara tunai ke supir busnya. Tapi kalau kamu pakai kartu online, itu bisa lebih murah, 80 tenge saja. Sesampainya di titik turun bus, kami berjalan kaki di jalur khusus pejalan kaki sepanjang kurang lebih 1 km. Jalur ini hanya boleh dilewati oleh pejalan kaki. Kendaraan bermotor tidak diizinkan lewat di rute ini. Perjalanan terus menanjak dan di momen ini kami masih harus berjalan kaki cukup jauh ke atas. Meskipun cukup menguras tenaga, rasa lelah itu terhibur dengan pemandangan yang terhampar luas di depan mata. Dari ketinggian ini, hamparan kota Almaty terbentang luas di depan mata. Deretan rumah dengan atap warna-warni tampak tertata rapi di antara pepohonan hijau yang menyejukkan pemandangan. Jalan raya yang membentang lebar memperlihatkan denyut kehidupan kota yang terus bergerak, seakan menjadi nadi yang menghubungkan setiap sudut Almaty. Ada sekitar 842 anak tangga menuju puncak. Perjalanan mendaki ini biasanya memakan waktu sekitar 30 hingga 45 menit dengan berjalan santai, sambil sesekali berhenti untuk beristirahat dan menikmati pemandangan. Oh ya, kalau dilihat ini areanya sepi banget, bisa dilihat di belakang saya. Tidak ada orang lewat, sepertinya hanya saya yang kesini, tapi sebenarnya tidak. Saya beberapa kali papasan dengan beberapa orang, tapi memang hanya sedikit orang. Kita bisa merasa aman karena jarak beberapa langkah itu dilengkapi dengan CCTV seperti ini. Ada banyak banget, jadi kita merasa aman, merasa diawasi, jadi nggak perlu takut masuk ke sini. Kita lanjut lagi sampai ke atas.
Di atas kita disambut dengan sebuah karya seni unik, patung kerang raksasa yang terbuka, menampilkan mutiara di dalamnya. Inilah puncak Koktobe, ditandai dengan sebuah biang lala besar yang berputar pelan, menawarkan pemandangan kota Almaty dari ketinggian yang berbeda. Suasananya berubah dari jalur pendakian yang tenang menjadi kawasan rekreasi penuh warna. Terdapat beberapa area bermain keluarga yang membuat suasana di sini terasa hidup dan ramah untuk semua usia. Juga ada spot foto sampai rumah terbalik yang punya daya tarik tersendiri. Berjalan lagi ke atas, ada patung sosok legendaris The Beatles dalam bentuk instalasi seni yang begitu ikonik di tempat yang tak terduga ini. Di Koktobe juga tersedia kereta mini yang bisa membawa kita berkeliling area taman. Kita bisa menikmati perjalanan singkat selama 5 hingga 10 menit. Pengunjung yang ingin memberi makan hewan bisa membeli camilan khusus untuk hewan di sini seharga 300 tenge atau sekitar Rp10.200. Di sini kita bisa melihat hewan alpaka yang lucu dan jinak. Ada domba berbulu tebal yang jinak, hewan yang menjadi sumber wol. Berikutnya ada mini ram atau domba kerdil. Beratnya hanya sekitar 8 hingga 20 kg dengan tinggi 40 hingga 50 cm. Hewan ini dikenal lincah dan anggun, hidup di padang rumput serta hutan-hutan Eropa dan Asia. Burung emu, si burung terbesar kedua di dunia setelah burung unta. Emu tidak bisa terbang namun mampu berlari kencang hingga 50 km per jam. Ayam menggemaskan ini merupakan hasil domestikasi yang cukup lama hidup berdampingan dengan manusia. Mereka dipelihara sebagai penghasil daging dan telur. Paisan berlian biasanya hidup di daerah pegunungan dengan ketinggian 2000 hingga 3000 meter di atas permukaan laut. Paisan lemon dikenal dengan bulunya yang cerah berwarna keemasan kekuningan, membuatnya tampak elegan sekaligus eksotik. Burung merak India yang hidup di India, Sri Lanka hingga Nepal. Yang menarik di sini keberadaan seekor merak putih, variasi dari merak India yang mengalami mutasi genetik langka. Setelah puas berkeliling, saatnya saya mau pulang. Kalau tadi naik ke atas saya berjalan kaki, sekarang saya mau nyoba cable car. Harga tiketnya untuk one way 3.500 tenge. Panorama indah terlihat dari dalam cable car. Terlihat wahana fast coaster Koktobe, wahana roller coaster yang treknya berada di bukit. Sayangnya tidak bisa kami coba karena sedang tidak beroperasi dikarenakan sedang hujan. Suasana kota Almaty dari ketinggian bisa kita nikmati melalui jendela cable car. Perjalanan menuju Koktobe biasanya memakan waktu sekitar 6 hingga 10 menit, tergantung kondisi cuaca dan kecepatan operasionalnya. Berjalan kaki di kota tua Tbilisi, Georgia, kita akan menemukan banyak situs bersejarah yang mencerminkan warisan budaya dan spiritual kota ini. Salah satunya adalah St. George Church, gereja Armenia yang memiliki catatan sejarah sejak tahun 1251. Pada 1284, gereja ini kembali disebut sebagai pusat penting komunitas Armenia di Tbilisi. Dari gereja ini bisa kelihatan kereta kandung lewat-lewat, ada cable car di atas. Dari halaman St. George Church tampak cable car melintas di atas, menghubungkan kota tua dengan benteng Narikala, seakan masa lalu dan masa kini bertemu di satu titik. Lanjut berjalan kaki, kita tiba di Maidan Square, salah satu ikon kota tua Tbilisi yang merupakan titik kumpul turis untuk menjelajahi Tbilisi. Akhirnya van yang ditunggu tiba. Di dalam van, pemandu wisata mulai bercerita tentang tempat-tempat menarik yang akan dikunjungi hari ini.
Destinasi pertama kami adalah sebuah rumah roti tradisional. Begitu masuk, aroma tepung panggang hangat langsung menyambut. Di dapur sederhana ini, seorang perempuan dengan cekatan membentuk adonan memanjang lalu menempelkannya di dinding oven tanah liat besar yang disebut dengan ton. Dari sinilah lahir roti legendaris Georgia, Shorty's Puri. Meski hanya dibuat dari tepung, air, garam, dan ragi, hasilnya begitu istimewa. Bagian luarnya renyah keemasan, sementara bagian dalamnya lembut dan empuk. Saat saya gigit pertama kali, rasanya hampir tak ada, hambar. Karena itu, orang lokal biasanya menikmatinya bersama keju, sup hangat, atau sekedar ditemani salad segar dan sayuran acar. Kita mau masuk dulu ke dalam gereja, tapi karena di dalam nanti nggak bisa foto atau video, jadi kita harus stop rekamnya. Kita mau menikmati dulu suasana di dalam gereja. Kita memasuki kawasan Biara San Nino di Borbe. Biara ini memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan penyebaran agama Kristen di Georgia dan menjadi salah satu tempat ziarah paling penting di negara ini. Pemandu wisata memberikan penjelasan di luar area biara karena nanti di dalam tidak bisa berisik dan tidak bisa mengambil gambar maupun video. Saat ini saya ada di Sihnagi, kota kecil bergaya Eropa yang ada di bagian utara Georgia. Di belakang saya ini ada lembah Alazani, tempat perkebunan anggur. Jadi yang suka anggur bisa singgah ke lembah Alazani untuk mempelajari tentang anggur dan juga sejarah dengan latar pegunungan Kaukasus yang sangat megah. Dan di depan saya ada sebuah biara San Nino. San Nino ini adalah seorang wanita yang membawakan ajaran agama Kristen Ortodoks ke Georgia. San Nino sendiri berasal dari Turki, tepatnya dari kota Kapadokia. Di dalam biara San Nino ini terdapat relik makam dari San Nino, jadi orang yang datang ke sini sekalian datang untuk memberikan penghormatan kepada San Nino. Di depan saya ini ada lagi sebuah bangunan gereja. Ini adalah bangunan gereja baru yang digunakan sebagai tempat beribadah umat Kristen Ortodoks. Bagi masyarakat Kristen Georgia, gereja ini bukan sekedar tempat berdoa, melainkan ruangan untuk menyatukan batin dengan alam ciptaan Tuhan. Dan bagi para peziarah maupun wisatawan, keindahan panorama yang berpadu dengan ketenangan doa menjadikan kunjungan ke sini sebagai pengalaman spiritual yang begitu mendalam. Apalagi lokasinya sungguh istimewa. Dari halaman gereja, mata kita langsung dimanjakan pemandangan lembah Alazani yang membentang luas dengan barisan pegunungan Kaukasus yang megah di kejauhan. Hamparan lembah Alazani terbentang luas di hadapan kita. Inilah salah satu lembah paling subur di Georgia yang membelah wilayah Kakheti dan dikenal sebagai jantungnya produksi anggur. Di kawasan gereja, perjalanan kami berlanjut ke salah satu sudut kota Sihnagi, Kakheti. Disinilah sebuah pengalaman yang menantang adrenalin menanti, zipline Sihnagi. Di panggung kayu di tepi bukit, para pengunjung dipasangkan harness dengan hati-hati, lalu duduk di kursi gantung yang terhubung pada katrol besar. Dan ketika tiba saatnya meluncur, tubuh seketika terhempas angin kencang. Dari atas pemandangan terbuka luas, sensasinya benar-benar seperti melayang bebas. Dalam waktu sekitar 1 menit, zipline ini membawa kita dari ketinggian pusat kota hingga mendarat di titik akhir di bawah bukit. Tak terasa 30 menit sudah kita jalan-jalan virtual keliling dunia. Minggu depan Dunia Dalam Kamera akan kembali menemui Sobat Kamera, tentunya hanya di TV One.